argumen seperti ini. Nih. Nih Bang, ya Anda dengar saja. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo, mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu. Itu kalau mereka itu, bagaimana menurut Anda? Saya coba kalau ada video-video saya seperti itu, lompat saya dari Monas, nggak ada. Nah, tapi walaupun demikian, saya sebagai seorang Kristen, saya tidak punya watak darah mendidih. Lapor polisi. Enggak. Tidak. Saya maklum saja. Kenapa? Karena orang tersebut IQ-nya separuh. Otaknya separuh. Karena dikatakan, Muhammad berkata bahwa akal perempuan itu separuh laki-laki. Otaknya separuh. Jadi saya maklum saja. Gini Bang, begini. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah berkata begini. Sesungguhnya perempuan-perempuan sundel, ya, itu akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Lalu ditangkap oleh dia. Kalau begitu jadi perempuan sundel saja. Ini makanya orang ini kadang-kadang karena sering mungkin kepalanya itu terbentur, jadi aneh dia. Saya bacakan ya Bang ya. Maksud dalam Alkitab itu bukan seperti itu. Saya tunjukkan di dalam Alkitab. Saya senang kalau ada orang itu mau belajar Alkitab tuh, saya senang. Itu bahkan lebih penting daripada saya loh. Lebih penting bagi saya daripada ngurusin agama Islam. Betulan. Lebih penting bagi saya menjelaskan Alkitab daripada ngurusin agama Islam. Bentar ya. Bentar. Sabar Bang, 30 detik ya. Itu tertulis di dalam, bentar. Saya bukakan dulu ya. Sabar teman-teman ya, sabar. Matius 21 ayat yang ke-31. Tapi sebelum yang ke-31, saya mau bacakan dulu konteksnya ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Perhatikan. Kelihatan ya? Nih. Sebelum yang ke-31, saya bacakan dulu. Ini karena satu perikop nih. Satu perikop. Kita baca dari 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Ini ada bapak punya 2 anak. Dan berkata demikian juga. Dan berkata seperti itu juga ya. Dan anak itu menjawab, aku enggak mau pergi. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir atau yang kedua.
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Jadi di sini bukan disuruh jadi pesundal, disuruh jadi pelacur, tidak. Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan ada dua pihak di sini. Ada ulama dan ada para pemungut cukai dan pelacur. Ulama-ulama itu mereka tidak mendengar kata Yesus. Mereka tidak melakukan kehendak Yesus. Tetapi para pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, ketika mereka mendengar Yesus, mereka menyesal. Mereka mengaku dosa, menyesal, dan mereka mendengar Yesus. Jadi poinnya seperti itu. Bukan disuruh melacur masuk kerajaan surga. Kan aneh. Nah, ditangkap oleh orang, berarti jadi pelacur biar masuk kerajaan surga duluan. Ini pola pikir macam apa gitu loh. Paham nggak kira-kira apa yang saya maksudkan? Paham. Iya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelacur, pemungut cukai akan lebih dahulu masuk kerajaan surga ketimbang orang-orang ahli Taurat ini, para ulama ini? Karena ketika Yesus berbicara, para ulama itu menolak Yesus, tidak percaya. Tetapi justru perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai mendengar Yesus, mereka malah menerimanya. Mereka menyesal, bertobat dan menerimanya. Tapi tidak kepada para ahli Taurat, alim ulama. Lalu dipelintirlah oleh Nora, bukan dipelintir sebenarnya, karena otaknya yang separuh itu nggak nyambung. Begitu. Nah ini bang, yang saya lakukan tuh seperti itu. Saya melakukan yang namanya tugas apologetika. Apologia itu, apologis itu adalah seseorang yang mempertanggungjawabkan imannya ketika imannya itu dipertanyakan atau salah artikan oleh seperti Nora tadi, seperti Abdul Somad, seperti Donditan, seperti Juma dan kawan-kawan, begitu. Tetapi dalam berapologetika ini, ya, saya memberikan jawaban-jawaban seperti ini. Banyak orang-orang baik dari pihak Muslim maupun sedikit dari oknum-oknum orang Kristen yang tersinggung. Makanya saya kasih ruang di sini untuk kita beradu argumen. Jangan sikit-sikit persekusi, lapor. Kalahkan perkataan dengan perkataan. Kalahkan syubhat dengan argumen. Jangan sikit-sikit darah halal mendidih. Kompor. Watak-watak seperti itu saya nggak suka bang. Kita ini dewasa yuk, kita ini dalam beragama gitu loh. Gitu. Kira-kira gimana bang? Kalau saya sih, kalau lihat dari Bang ya di sini, saya nggak lihat sisi yang lainnya. Kadang saya perhatikan kan, saya Gimana bang? dari tempat apa itu yang di sana itu, yang di Amerika itu. Tapi untuk umum bisa masuk gitu. Nah, kan di situ dalam artiannya, saya untuk apa sih di situ gitu, dalam artiannya kan gitu. Ya, tetapi apa yang Anda lihat dari dunia apologetika ini, dunia perdebatan diskusi lintas iman ini? Ya, untuk merangkul menjadi saling menolong. Mungkin ya, ada positif, ada negatifnya kan? Nah itu, ya, betul bang. Itu juga saya akui ya, ada positif, ada negatifnya. Tinggal kedewasaan kita berpikir aja gitu loh. Kita mau dewasa nggak menanggapinya gitu. Jangan sikit-sikit emosi, darah halal. Apa sih gitu loh.
Itu sama bang, kalau ada di ILC, Indonesia Lawyers Club itu berdebat, cuman kan bukan agama mereka berdebat. Mereka berdebat biasanya soal kasus hukum atau kasus-kasus politik. Nah, ketika ada orang yang berbeda pendapat mengatakan, awas lu ya, awas lu, darah gue mendidih ya, awas lu ya, halal darah lu. Manusia seperti itu kira-kira akan ditendang nggak dari forum itu? Akan dikeluarkan dari forum itu. Karena orang-orang seperti itu orang-orang manusia purba zaman dulu ya. Gitu. Jangan seperti itu. Kita ini udah hidup di abad modern loh. Begitu. Era dimana sudah internet ada, era AI ada. Tanya AI itu loh. Walaupun bisa salah-salah kan bisa Anda jadikan referensi. Oke, gitu? Betul Bang. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Siap Bang. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam ya. Oke. Yuk, silakan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau berargumen, berdiskusi, silahkan teman-teman ya. Silakan.